Presiden Joko Widodo menanggapi soal wacana dirinya menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan dirinya saat ini masih menjadi presiden dan fokus bekerja. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi loh. Masih presiden sekarang ini. Ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Adapun wacana soal Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. Mantan politikus PDIP Marwarar Sirait awalnya yang menjemput wacana Jokowi akan menjadi penasihat Prabowo. Hal ini disampaikan pria yang disapa Ara itu dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim bertajuk Aktivis Nasional dan Sahabat Bang Ara di Daacre Jakarta Hos Cokro-Minoto, Menteng, Jakarta Pusat. Ara menuturkan alasan relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini lantaran pasangan calon nomor urut 2 itu akan melanjutkan program-program Jokowi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa Jokowi memungkinkan untuk menjadi penasihat khusus Prabowo. Bahlil mengingatkan dalam politik semua bisa terjadi. Belakangan Jokowi dimungkinkan untuk menjadi penasihat Prabowo melalui pengaktifan kembali Lembaga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkonfirmasi ini saat sesi wawancara cegat di Kompleks DPR atau MPR, kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad 12 Mei 2024. Muzani mengatakan saat ini semua kelembagaan tengah dikaji. Muzani mengatakan ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat, tetapi ada beberapa kelembagaan yang sudah dipelajari untuk digabungkan untuk kementerian yang ada atau dilebur atau malah dilikuidasi. Ketua MPR Bambang Susatyo sebelumnya mengusulkan agar DPA kembali diaktifkan. Lembaga ini bisa menjadi bentuk formal presidensial club yang ingin diinisiasi oleh Prabowo. Dalam sambutan pelantikan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta Senin 6 Mei 2024, Bamsud menyoroti pentingnya membenahi berbagai persoalan Indonesia harus dimulai dengan membenahi sumber daya manusia atau SDM partai politik yang merupakan hulu demokrasi. Wakil Ketua Umum Golkar ini menyebut pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan DPA sejajar dengan Presiden sebagai lembaga tinggi negara. Namun pasca amandemen keempat konstitusi dan bergulirnya reformasi, keberadaan DPA dihapuskan. DPA dibentuk berdasarkan pada 16 Undang-Undang Dasar 1945. DPA dihapus melalui amandemen pada 2003 karena lembaga ini dianggap kurang efektif. Sebagai gantinya, konstitusi melalui pasal 16 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Kemudian, pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden Jokowi dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Diketahui Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024 saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Untuk soal pembentukan kabinetnya dibahas juga sama Pak Presiden? Enggak, itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Kan Pak Presiden Jokowi itu memberikan, Pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali menjadi presiden, tahu mana hak prerogatif presiden terpilih dan mana yang bukan. Tapi Bang Ara bilang ada kemungkinan Pak Presiden itu jadi penasehat khusus Pak Prabowo gitu. Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan kan semua terjadi selama dalam kerangka konstitusional. Ini juga berbeda. Sebetulnya istilah DPA-nya DPA itu di dalam konstitusi kita dulu ya sekarang diganti dengan namanya Dewan Pertimbangan Presiden. Wah, itu kewenangannya Pak Prabowo semua. Pak Prabowo sibuk mikirin gua balas budinya ke Pak Jokowi gimana ya? Sehingga muncullah ide membuat tempat yang namanya DPA yang sudah kita hapus dari Undang-Undang Dasar melalui perubahan keempat. Ini Koalisi Indonesia Maju harusnya ganti nama jadi Koalisi Indonesia Mundur atau Koalisi Indonesia Muter-Muter. Karena apa? Yang namanya DPA itu adalah masa lalu kita, koreksi kita terhadap kelembagaan yang tidak efektif pada pemerintahan Orde Baru. Saudara-saudara, kita berjuang di politik ini dan kita berjuang karena tentunya kita ingin memberi suatu pengabdian kepada rakyat kita
kita ingin memberi perbaikan kepada rakyat kita. Saya kira itu yang mendorong perjuangan suatu partai politik. Kalau tujuan kita hanya untuk kita berkuasa, ini menurut saya ujungnya mungkin tidak bagus. Tidak bagus bagi bangsa kita dan rakyat kita. Kalau semua partai politik dipimpin oleh elit partai yang tujuannya adalah ingin mencari kekuasaan untuk kekuasaan. Power for the sake of power. Ingin mencari kekuasaan hanya untuk kekuasaan, lebih-lebih mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok. Ini ujungnya tidak baik untuk bangsa. Ini adalah pelajaran sejarah yang bisa membawa suatu negara ke arah kemakmuran adalah pemimpin-pemimpin yang utama adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, yang jujur, yang capable, yang bisa membawa kebaikan bagi rakyat dan masyarakat.